Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar. Bersama dengan Ibu Tati, kita akan belajar materi gerak pada tumbuhan. Di kelas 7 kalian belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, karena tumbuhan itu makhluk hidup, tumbuhan bergerak. Tapi ada perbedaannya. Manusia dan hewan melakukan gerak aktif, sedangkan tumbuhan melakukan gerak pasif. Perhatikan gambar di atas. Daun putri malu disentuh, daunnya menutup. Itu bukti kalau tumbuhan bergerak. Mari kita pelajari gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak esionom, gerak yang disebabkan rangsangan dari luar. Yang kedua, gerak higroskopis, gerak yang disebabkan karena perubahan kadar air. 3, gerak endonom, gerak yang disebabkan rangsangan dari dalam. Mari kita pelajari satu-satu. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan. Contoh gerak endonom adalah organel sel kloroflas pada tumbuhan Hydrilla verticillata berkeliling atau rotasi di dalam sel. Geraknya disebut dengan gerak siklosis dan terjadi secara spontan. Oleh karena itu, gerak endonom sering juga disebut dengan gerak spontan. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata dan membuat buah polong menjadi terbuka. Contoh gerak higroskopis, pecahnya buah polong-polongan pada kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Yang kedua, membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasdi. Mari kita pelajari satu-satu. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jika arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsangan, disebut tropisme positif. Jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan, disebut tropisme negatif. Contoh gerak tropisme. 1. Fototropisme atau heliotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi, foto itu artinya cahaya, helio itu artinya cahaya matahari. Perhatikan gambar. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif. Contoh gerak fototropisme. Perhatikan gambar. Ujung batang tanaman bergerak menuju cahaya matahari. 2. Geotropisme. Geotropisme adalah arah gerak tumbuhan yang dipengaruhi gravitasi bumi. Contoh, gerak akar menuju ke pusat bumi. Jadi, nanti ada istilah positif dan negatif. Positif mendekati arah rangsangan, negatif menjauhi arah rangsangan. Perhatikan gambar. Jika akar bergerak menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. 3. Tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak melilitnya tumbuhan pada rambatannya. Contoh, sulur tanaman mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa yang melilit pada tempat rambatannya. 4. Hidrotropisme. Hidro itu artinya air. Jadi, hidrotropisme adalah gerak pertumbuhan akar menuju sumber air.
Perhatikan gambar. 5. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Perhatikan gambar. Pada gambar A, gerak akar menjauhi zat racun. Pada gambar B, gerak akar mendekati sumber pupuk. Contoh lain gerak kemotropisme, yaitu gerakan bulu serbuk sari menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme selesai, dilanjutkan dengan gerak taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi, gerak taksis itu adalah gerak bebas, gerak pindah tempat, terdiri dari dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. 1. Fototaksis. Euglena viridis, alga bersel satu, memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis, sehingga organisme tersebut membutuhkan cahaya. Euglena viridis juga memiliki alat gerak berupa fagel atau bulu cambuk dan reseptor cahaya. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis mendekati sumber cahaya disebut gerak fototaksis. Contoh lain gerak fototaksis, gerak pindah tempat organel kloroflas di dalam sel-sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Selanjutnya, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contoh, gerakan spermatozoid tumbuhan paku dan lumut menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Perhatikan gambar. Spermatozoid bergerak pindah tempat menuju sel kelamin betina. Gerak tropisme dan gerak taksis selesai. Dilanjutkan dengan gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Contoh gerak nasti. 1. Seismonasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contoh, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh atau diberi getaran. Perhatikan gambar. 2. Niktinasti. Nikti itu artinya sore atau malam hari. Jadi, gerak niktinasti adalah gerak pada daun tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi sore atau malam hari. Contoh, pada saat malam, daun tumbuhan bunga merak, daun tumbuhan lamtoro, daun putri malu akan menutup atau tidur. 3. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contoh, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang disebabkan adanya rangsangan cahaya pada sore hari. 4. Termonasti. Termonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip pada musim semi. 5. Nasti kompleks. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu macam rangsangan. Contoh, rangsangannya bisa berupa suhu, cahaya, air, zat kimia, dan lain-lain. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Alhamdulillah, materi gerak pada tumbuhan selesai. Silahkan kalian pelajari kembali dengan sungguh-sungguh.